11 kelas 7, mengidentifikasi informasi tentang teks fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Berikut video pembelajaran teks fabel. Cerita fabel. Cerita fabel. Apa itu fabel? Fabel adalah cerita mengenai kehidupan binatang yang berperilaku layaknya seperti manusia. Ada yang bersifat baik dan ada yang buruk. Ciri cerita fabel: 1. Tokohnya para binatang. 2. Menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, dan lain-lain. 3. Alur cerita fabel adalah maju. Kemudian yang keempat, watak tokoh binatang digambarkan seperti manusia. Ada yang baik dan ada yang buruk. 5. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Kemudian yang terakhir, fabel termasuk jenis cerita fiksi. Unsur cerita fabel. 1. Tema. Apa itu tema? Tema adalah ide atau gagasan inti sebuah cerita. 2. Latar. Meliputi tempat, waktu, dan suasana. 3. Tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Yang keempat adalah watak. Watak adalah sifat yang digambarkan oleh tokoh cerita. Kemudian, alur. Alur merupakan jalan cerita. Dan yang terakhir, amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan moral yang terkandung dalam cerita. Nis cerita fabel. 1. Fabel klasik merupakan cerita yang telah ada sejak zaman dahulu, tetapi tidak diketahui persis waktu kemunculannya, yang diwariskan secara turun-temurun lewat sarana lisan. Ciri-cirinya, cerita sangat pendek, temanya sederhana, sangat kental dengan petuah atau moral. 2. Fabel modern merupakan cerita yang muncul dalam waktu relatif belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesusastraan. Ciri-cirinya, cerita bisa pendek atau panjang, tema pun lebih rumit. Berikut adalah contoh cerita fabel yang berjudul Si Kancil. Pada suatu hari, ada seekor kancil yang kelaparan. Dia ingin melahap ketimun kesukaannya, tapi ketimunnya ada di seberang sungai. Kancil berpikir dan menemukan ide yang bagus. Si kancil berteriak, "Buaya, buaya, ayo keluar!" Para buaya terganggu oleh si kancil. "Kalian mau daging segar?" tanya si kancil. Para buaya senang akan mendapatkan makanan siang. Si kancil meminta para buaya untuk berbaris, lalu lompat ke punggung buaya hingga seberang sungai. Si kancil berterima kasih dan minta maaf sudah mengerjai para buaya. Para buaya pun kesal. Akhirnya, si kancil bisa makan ketimun kesukaannya. Media dengan papan misteri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan papan misteri dalam penerapan KD mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Jadi, nanti peserta didik akan dibentuk kelompok secara berpasangan. Kemudian, mereka akan maju menggunakan teknik permainan melalui menyanyi atau yang lain, dan maju untuk memilih salah satu bagian kotak dari papan misteri. Misalkan, di sini terdapat pertanyaan yang berbunyi, apa ciri-ciri cerita fabel? Kemudian, mereka akan memikirkan jawabannya dan menjawab pertanyaan dari kotak papan misteri itu. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.